Assalamualaikum Bu. Salam. Perkenalkan Bu, nama saya Dr. Fauzil, selaku dokter yang bekerja di Poli pada pagi kali ini Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Ibu Ariati. Ibu Ariati usianya berapa tahun Bu? 50 dok. Ibu Ariati kalau boleh tahu pekerjaannya apa ya? Saya tidak bekerja dok. Oke, Ibu mohon maaf sudah menikah Bu? Iya sudah dok. Ibu mohon maaf sebelumnya Ibu ada anak berapa ya Bu? Dua dok. Oke, baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya dok, keluhan saya ini mengalami penurunan berat badan. Penurunan berat badan Ji. Kita rasakan itu dalam berapa bulan? Selama 3 bulan ini dok, berat badannya menurun. Ada berapa kilo Bu turunnya? Kurang lebih 5 kilo dok. 5 kilo dalam 3 bulan berarti perlahan-lahan Bu ya? Dengan bagaimana dengan nafsu makannya Ibu? Nafsu makannya baik dok, terus malah sering lapar. Lebih sering merasa apa dari sebelumnya ya? Iya. Ibu bagaimana dengan mungkin Ibu ada rasa sering kencing malam-malam? Iya dok, sering kencing di malam hari. Biasanya Ibu sampai terbangun begitu atau tidak ini? Iya, terbangun-bangun dok. Sampai terbangun-bangun, jadi berarti sering memang malam hari kencingnya? Iya dok. Ibu ada mungkin belakangan ini merasa lebih lemas dari sebelumnya? Iya dok, saya lemas, saya sering merasa lemas. Mudah capek ya? Iya. Ibu ada mungkin Ibu rasa penglihatannya Ibu mulai kabur? Tidak juga. Tidak jadi? Atau mungkin ada Ibu rasa kayak kram-kram di kaki? Kebas-kebas? Ya adik. Oke. Ibu ada mungkin rasa nyeri kepala, nyeri dada? Tidak. Ibu kalau boleh tahu sebelumnya Ibu ada mungkin riwayat penyakit sebelumnya? Saya tidak. Tidak ada Bu. Oke. Mungkin Ibu sudah pernah minum konsumsi obat-obatan sebelumnya? Tidak dok. Pernah Di? Tidak. Oke. Bagaimana dengan keluarganya Ibu? Pernah mungkin ada pendengar Ibu penyakit gula seperti itu keluarganya? Ya ada dok, bapak saya. Bapaknya ya? Oke. Mohon maaf Bu, kalau boleh tahu Ibu kan sudah ini ada kemarin sudah ada 2 anak Bu ya. Mungkin Ibu pernah anaknya pernah pada saat lahir dia berat badannya berapa Bu ya? Dulu dok, anak saya semua di atas 4 kilo. Di atas 4 kilo Bu di berat badannya. Ya. Oke. Nah, baik Bu ya. Jadi dari hasil anamnesis Ibu, dari cerita Ibu, ini kita menduga adanya penyakit yang namanya penyakit gula atau penyakit diabetes mellitus. Jadi dari beberapa gejala-gejala tadi, ini sudah masuk di gejala-gejala diabetes mellitus. Namun untuk menegakkan lebih baik lagi, ya nanti Ibu akan kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Itu pemeriksaan lanjutan untuk memeriksa gula darahnya Ibu. Jadi nanti akan diambil sampel darahnya Ibu ya, sampel darahnya Ibu, sampel darah vena. Lalu nanti itu kemudian dicek berapa kadar gula darahnya Ibu. Kemudian nanti juga kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya, untuk mengukur indeks massa tubuh Ibu. Jadi nanti akan diukur tingginya dan berat badannya Ibu gitu ya. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya silakan. Baik Bu ya. Oke, baik Bu. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan tadi Bu ya, jadi saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan fisik Ibu. Jadi tadi didapatkan tinggi Ibu itu 150 cm dengan berat badan 70 kg dan indeks massa tubuh Ibu itu yakni 31,11 kg per meter. Nah, jadi dari hasil IMT ini Bu ya, dari sesuai standar dari WHO, ini Ibu termasuk tergolong dengan obes 2. Nah, jadi obes tingkat 2. Nah, disertai juga dengan kadar hasil gula darah Ibu tadi. Gula darah sewaktu Ibu itu 250 mg per desiliter, dan di mana normalnya itu dia di bawah 200 ya. Jadi ini gula darah sewaktunya Ibu termasuk tinggi, dan ditemukan HbA1c-nya Ibu itu 8,5%, di mana normalnya itu yakni di bawah 6,5. Jadi dengan hasil pemeriksaan gula darah Ibu, ini Ibu dengan hasil juga gejala-gejalanya Ibu tadi,
maka dapatlah ditegakkan ibu ini menderita diabetes mellitus tipe 2 dengan obes yang tidak terkontrol Bu ya. Nah, jadi ibu tidak usah takut Bu ya, tidak usah ragu. Nah, jadi ini semua bisa kita kendalikan Bu ya. Ini semua kita bisa kendalikan. Yang akan kita kendalikan yakni kadar gula darahnya ibu, dan juga mungkin kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki komorbid dan kita akan membantu ibu untuk menurunkan berat badan ibu ya. Nah, jadi saya akan memberikan ibu obat. Jadi obat yang akan saya berikan itu obat yang anti diabetik ya. Jadi obat anti diabetik ini yang tidak menaikkan berat badan ya. Oke, jadi ini saya akan berikan obat ibu, obat anti diabetik ya. Obat ini diminum 2 kali dalam sehari Bu ya, bersamaan dengan nasi Bu ya. Jadi setelah makan ibu minum ini obat, dosisnya itu 2 kali dalam sehari. Jadi saya kasih obat ini ibu dengan dosis yang rendah dulu ya. Kemudian nanti kita lihat perkembangannya ibu ya. Oke, jadi nama obatnya itu metformin Bu ya. Ibu bisa dapat mungkin di apotek dan puskesmas nanti Bu ya. Oke, jadi ada pun yang ibu harus perhatikan Bu ya. Jadi ibu tidak usah ragu dengan tidak usah khawatir dengan penyakit ini ya. Kita bisa mengontrol kadar gula darahnya ibu ya. Jadi diabetes mellitus itu yang harus ibu ketahui yakni keadaan di mana adanya insulin yang tidak bekerja atau kurangnya insulin dalam dalam tubuh ibu, dan insulin ini karena dia rendah dapat menyebabkan gula darah yang tinggi. Karena dia tidak bagus kerja insulinnya, dapat menyebabkan kadar gula darah yang tinggi. Nah, itulah gula darah yang tinggi itu yang dapat menyebabkan gejala-gejala yang ibu rasakan tadi ya. Dapat ibu sering haus, sering makan, sering kencing-kencing ya. Jadi dan secara lanjutnya jika tidak terkontrol secara berkelanjutan, nanti akan menyebabkan beberapa komplikasi, kerusakan organ Bu ya. Ya, jadi ini semua kita bisa kontrol ya. Untuk sampai sekarang ini belum ada obat yang bisa meningkatkan kadar insulin. Namun obat yang akan kita berikan kepada ibu itu obat yang dapat memperbaiki kerja insulinnya, dan juga mengontrol gula darahnya ibu, dan juga dapat menurunkan berat badannya ibu ya. Dan nanti suatu saat bila memang diperlukan, ibu nanti bisa dikasih juga insulin dari luar Bu ya, atau injeksi insulin. Nah, bagaimana cara mengontrol gula darah ibu dengan baik ya? Mengontrol gejala-gejala ini dengan 5 pilar Bu ya. Jadi pertama, ibu harus memperhatikan obat yang teratur ya. Obat yang teratur ini itu ibu harus minum obat ini secara teratur ya. Ibu harus perhatikan bahwa bukan obatnya yang merusak tubuh ibu ya, tapi memang gula darah ibu yang tinggi yang merusak tubuh kita Bu ya. Jadi itu harus dikendalikan dengan obat ini ya. Jadi kemudian yang selanjutnya itu ibu juga nanti kalau misalnya kita lihat pemantauannya, ibu nanti juga bisa mendapatkan insulin ya, insulin dari luar. Namun kita harus lihat dulu pemantauannya Bu ya. Ya, jadi yang kedua setelah obat itu yang kedua yakni diet ya. Jadi ibu harus mengatur dietnya ibu. Ibu harus mengatur dietnya, karbohidrat itu 45-50% dan lemak itu tidak lebih dari 30% Bu ya. Jadi dan kemudian protein itu 30%. Nah, ibu harus memperhatikan, ibu untuk mengontrol kadar gula darah ibu juga harus mengontrol dan menurunkan berat badannya ibu ya, dengan penurunan berat badan. Yang ibu harus ketahui dari beberapa penelitian bahwa penurunan berat badan sekitar 10% atau 5% saja itu dapat memperbaiki banyak dari gejala-gejala atau dapat mencegah dari komplikasi-komplikasi kerusakan organ ibu yang terjadi pada diabetes mellitus. Jadi ibu harus semangat untuk menurunkan berat badannya ibu. Jadi pola makannya harus dijaga ya, mengurangi kalori-kalori, mengurangi yang manis-manis ya, mengurangi atau membatasi dulu karbohidrat simpleks seperti gula pasir, gula merah, madu ya, dan karbohidrat kompleks bisa mungkin lebih diatur lagi ya.
Jadi ibu jangan juga tidak makan, ya. Ibu tetap makan tapi dikurangi dan jangan juga terlalu dikurangi, ya. Dibatasi dulu semua yang manis, karbohidrat bu ya. Makan banyak buah-buahan, sayur-sayuran, menghindari makan makanan daging yang berlemak. Ya bisa mungkin makan daging-daging tapi hindari yang berlemak, ya. Hindari semua dulu junk food ya. Makan makanan yang berlemak bu ya. Nah itu tadi untuk pola dietnya ibu bu ya. Dan ibu juga harus menjaga yang ketiga itu yakni olahraga secara teratur. Nah, olahraga secara teratur ini sangat penting diiringi dengan obat dan juga dengan pola makan tadi. Nah, jadi olahraga yang teratur itu minimal 3-5 kali dalam seminggu, minimal 30 menit, dan ibu dapat melakukan olahraga yang aerobik seperti bersepeda, ya, jogging, ya, berenang, ya. Jadi ibu bisa lakukan itu minimal 3-5 kali dan minimal 30 menit. Ya. Dibiasakan dulu 30 menit, 3-5 kali baru bisa ditingkatkannya kalau ibu sudah terbiasa bu ya. Nah ini semua yang tadi 3 itu ibu untuk mengatasi gejala ibu, menurunkan berat badan ibu, dan dengan menurunkan berat badan ibu dapat memperbaiki gejala-gejalanya dan dapat mencegah adanya kerusakan organ. Ya. Jadi ibu harus semangat untuk melakukan ini semua. Jangan dianggap beban bu ya, jangan dianggap beban, anggap saja motivasi bahwa ini yang harus saya lakukan untuk memperbaiki keadaan tubuh saya ya. Ibu jangan pernah merasa sendiri, ibu jangan pernah merasa sendiri. Kalau ibu mau kontrol silakan ibu datang lagi bu ya. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat itu yakni monitoring ya. Monitoring nanti ke depannya kita akan terus memantau kadar gula darah ibu ya. Kita akan memantau kadar gula darahnya ibu, apakah obatnya dapat bekerja dengan baik, ya. Kita kontrol apakah obat ini sudah dapat berefek meningkatkan kerja insulinnya ibu, atau nanti kita lihat apakah diperlukan tambahan obat lagi dan apakah diperlukan lagi injeksi insulin bu ya. Jadi kita akan terus monitoring gula darah ibu. Jadi ibu jangan bosan-bosan untuk memonitoring ya, atau memantau kadar gula darahnya ibu. Seperti kita tahu kerja obatnya bu ya. Oke. Nah kemudian yang kelima yakni edukasi ya. Jadi apa yang saya sampaikan dari tadi ini adalah bentuk edukasi, dan edukasi ini sangat penting agar ibu mengerti bahwa apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuhnya ibu dan bagaimana cara mengatasinya, dan ibu juga mengerti mengapa saya harus mengatasinya. Jadi ibu tidak sekedar mengetahui atau mendengarkan saya perintah harus seperti ini, tapi ibu harus mengetahui alasan mengapa ibu harus olahraga, ibu harus menurunkan kadar diet ya. Ibu harus minum obat dengan secara teratur, dan ibu harus mengerti semua ini untuk mengetahui jalan penyakit ibu, dan ibu harus mengetahui pentingnya untuk mengatur kadar gula darahnya ibu ya. Nah jadi itulah tadi 5 pilar yang harus ibu kontrol dengan baik bu ya. Nah kemudian ibu jangan lupa ya, ini obatnya nanti dibeli dan kemudian diminum secara teratur bu ya. Nah kemudian apakah ada yang mau ditanyakan lagi bu? Sudah jelas bu ya. Ya kita berdoa ya semoga ibu dapat menjalankan terapi ibu ini dengan baik ya, dengan sabar ya. Semoga kita berdoa prognosisnya semakin baik bu ya. Ya insya Allah dengan usaha dengan tadi ibu bisa menjalankan 5 pilar itu dan menjalankan dengan sabar dan berdoa, insya Allah itu semua dapat memperbaiki gejala-gejala ibu bu ya. Oke. Masih ada yang kurang jelas bu? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup dok. Ya bu ya. Oke baik bu, ini maksudnya bu ya. Nah, dok, makasih. Oke. Makasih bu ya. Jadi tadi kita telah memberikan resep kepada pasien. Di sini dapatkan resepnya yakni metformin 500 mg diberikan LX atau nomor LX sebanyak 60 untuk dalam 1 bulan, di mana dalam 1 bulan itu dalam 1 hari itu diminum 2 kali dalam sehari dan diminum bersamaan dengan nasi. Dan inilah pilihan obat untuk anti diabetik yang dapat diberikan kepada pasien-pasien agar tidak meningkatkan berat badannya. Ini diberikan yakni metformin yang dapat didapatkan di fasilitas tingkat 1 ya, pelayanan tingkat 1. Jadi saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan untuk keterampilan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.